Baik, selamat pagi mahasiswa sekalian. Baik, kita akan lanjutkan materi kita di mata kuliah ini, pengenalan rekayasa perangkat lunak. Kita akan teruskan materi yang sebelumnya, yakni tentang black box testing. Kalau minggu lalu, pertemuan lalu maksud saya, kita sudah membahas mengenai random testing. Hari ini kita akan bahas tentang adaptive random testing. Oke. Baik, ya, jadi 3 materi pertama, 3,5 lah ya, kita sudah bahas kemarin. Apa itu reliable test set problem, test case selection strategy, dan juga testing methods yang ada di black box testing group. Nah, dan satu yang kita bahas detail kemarin, random testing. Bagaimana test case dipilih secara random. Ya. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai yang disebut dengan adaptive random testing. Ya. Dari keywordnya bisa kita lihat ada kata adaptif di sana. Jadi ada perbaikan terhadap random testing. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kemudian akan lanjut ke metode dalam black box testing group lain yang berupa specification based testing. Di sana ada equivalence partitioning testing, kategori partitioning testing, dan classification tree testing. Baik, we start with adaptive random testing. Tadi sudah saya sebut bahwa adaptive random testing adalah metode yang diusulkan untuk memperbaiki performansi dari random testing. Ya, kita lihat kemarin random testing baik yang uniform distribution maupun operational distribution, keduanya itu sebenarnya cukup efisien ya, cepat memilihnya. Tapi efektivitasnya karena dia hanya menggunakan random, itu pasti ada ruang untuk perbaikan, gitu loh kira-kira di motivasi di penelitinya. Kemudian ditemukan di saat pertemuan terakhir kemarin kita bahas bahwa ternyata ada karakteristik failure atau fault yang berada di area domain yang mungkin berdekatan, ya, bisa titik, atau bisa garis, dan bisa juga blok, ya, strip pattern, block pattern, ya, atau titik tadi, ya. Jadi dengan beradanya sebuah area failure yang di area yang berdekatan, yang punya pola, gitu, diperkirakan intuisinya bahwa failure causing input, artinya test case yang bisa menangkap failure itu juga terletak di contiguous region, di daerah yang saling berdekatan, gitu ya. Bisa berdekatannya secara dalam garis atau bahkan titik-titik, gitu ya. Atau tadi dalam satu blok area of domain. Nah, untuk itu sebenarnya kita perlu dari situ intuisinya juga bahwa test case yang berada di area yang berdekatan itu akan punya perilaku yang sama. Sekarang waktu kita tahu kita punya sebuah software, test case yang mau kita uji, ya, ingat nggak prinsip testing yang kemarin kita sebut kapan di stop? Harusnya kan kita mengcover area domain semaksimal mungkin, kalau bisa seluruhnya, tapi impraktikal, gitu ya. Jadi kita harus cari area yang kita sudah eksekusi, area of domain yang sudah kita eksekusi seluas mungkin. Nah, karena itu kita perlu memilih test case dari area-area yang tidak saling berdekatan. Karena kalau dia datang dari area yang berdekatan, dia punya perilaku yang mirip. Artinya akan menangkap failure yang sama. Kalau sudah ada dari area itu yang sudah menangkap failure yang sama, kita tidak perlu sebenarnya mengeksekusi lagi test case yang hanya menangkap failure tersebut. Untuk itu, kita harus berperkirakan bahwa fault if anywhere, ya, could be anywhere, bisa di mana-mana, gitu ya.
bisa polanya memang dot, ada polanya, kan nggak hanya satu failure dalam, nggak hanya satu fault dalam sebuah source code gitu ya, atau sebuah perangkat lunak. Sehingga kita perlu menjangkau seluas mungkin tadi, artinya kita perlu mencari, walaupun sifatnya random, maunya cara randomnya itu menjangkau area seluas mungkin, jangan saling berdekatan. Ya, gitu. Jadi itu kira-kira intuisi yang digunakan di strategi adaptive random testing. We need to even spread the test case that we select randomly, sehingga jangkauan fault yang tersentuh itu semakin luas, sehingga fault detection capability-nya tentu akan naik, karena kita tahu fault baru bisa dideteksi kalau dia tersentuh, tereksekusi gitu ya. Jadi dengan adaptif ini, sifat random tadi ada arahan sedikit, yaitu mengarahkan ke event spread, ya, meratakan seluruh domain area dulu tujuan utamanya. Jadi, adaptive random testing ini terbentuk karena adanya tujuan untuk meningkatkan efektivitas, ketepatan pemilihan test case. Apa test case yang tepat? Test case yang sukses, test case yang menangkap, mendeteksi failure. Ya, jadi effectiveness lah yang sedang diperbaiki oleh adaptive random testing terhadap random testing. Nah, ini ada effectiveness metric, pengukuran yang measurement yang banyak digunakan, disebut dengan F-measure. Jadi sekarang mulai dipikirkan tentang efektivitas, gitu ya, dan cost efektifnya, artinya perlu diukur dia efektif secepat apa, ya. Jadi kita sebut dengan cost effectiveness. F-measure lah satuannya. Apa itu F-measure? Jumlah test case yang kita eksekusi, kita select, atau kita gunakan untuk mendeteksi first failure. Ya, jadi kalau ada failure, kita kan nggak tahu berapa failure di perangkat lunak kita nggak tahu berapa fault, dan sehingga akan berapa failure yang muncul saat testing. Tapi waktu pertama sekali kita dapat failure, artinya kita sudah harusnya memberikan itu kepada si programmer untuk diperbaiki. Makin cepat kita tangkap failure-nya, makin cepat bisa diperbaiki, waktu pemproduksian software kita juga akan makin cepat. Jadi, efektivitas F-measure menjadi measurement atau metrik yang bagus untuk mengukur efektivitas. Nah, bagaimana ART yang efektif atau metode yang lebih efektif? Ya, semakin sedikit test case yang digunakan, dieksekusi untuk mendeteksi first failure tadi, maka dia lebih efektif. Ya, nah dari penelitian, hampir di semua penelitian, ART itu mengeksekusi lebih sedikit test case dibandingkan RT, random testing. Ya, secara rata-rata gitu ya. Random testing kan bisa, karena dia random, bisa aja test case pertama saja sudah dapat failure gitu ya. Tapi di case lain, bisa kalau dia 10.000 test case-nya, bisa sampai 10.000 dulu baru ketemu failure casing inputs-nya. Ya, ART akan menghindari problem yang seperti itu, karena dia akan meratakan gitu ya. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, tapi di tengah-tengah gitu. Sehingga F-measure of ART itu hampir selalu lebih kecil dari, maksudnya rata-rata ya, dari random testing. Ya, makanya adaptive random testing memperbaiki random testing. Ada beberapa approach yang sudah diteliti dan diusulkan untuk digunakan sebagai metode adaptive random testing. Karena tadi prinsipnya adalah meratakan domain area, memilih test case dari domain ini secara lebih merata, jangan hanya di satu titik, tapi menjangkau semua. Misalnya ada kota, kita menjangkau sebanyak mungkin area yang terwakili oleh test case yang kita pilih, gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, ada satu yang menggunakan jarak. Jadi, test case supaya terpilih yang pasti
dari domain yang berbeda, area yang berbeda dari test case sebelumnya, saya harus mencari yang terjauh darinya, gitu ya. Jadi kalau ada test case, misalnya test case pertama nilai variabelnya 1, ya, kandidat berikutnya ada 5, 3, 6 gitu. Yang terjauh dari 1 adalah 6, ya kan? Kalau secara numerik ya, ketiga dia hanya 2 bedanya, kelima hanya 4, ke-6 dia bedanya 5. Berarti saya pilih 6 berikutnya karena dia terjauh dari test case yang pertama gitu loh. Jadi distance menjadi faktor untuk mencari test case mana dari area yang terjauh. Ya, berbeda maksud saya. Jadi find the farthest random input to be the next test case. Temukan test case yang paling jauh untuk menjadi test case selanjutnya untuk dieksekusi. Ada satu yang paling populer, ya, ini hasil experimental research bahwa fixed size candidate set adaptive random testing lah nama metodologi yang paling populer. Nanti kita akan bahas mengenai ini. Kemudian ada exclusion. Jadi kita menetapkan area yang tidak perlu lagi kita libatkan untuk memilih next test case, ya. Jadi kita milih satu area, kemudian kita set area ini sudah terpilih sehingga kecenderungan untuk dipilih berikutnya nggak dari daerah ini lagi, di luar restricted area ini, gitu. Jadi namanya restricted adaptive random testing. Jadi kita menetapkan region, ya, area yang exclusion, yang di-exclude, ya, dari yang sudah kita eksekusi untuk mencegah bahwa next test case masih dari area yang sama. Ini namanya exclusion. Ada juga yang menggunakan strategi partition, ya, dynamic partition. Jadi ada yang disebut dengan bisection adaptive random testing. Jadi area itu selalu dibagi duanya. Kalau dapat dari sini, ambil dari area di area yang berbeda dengan membagi dua area tersebut. Ada dapat dari area ketiga, dibagi dua lagi, gitu ya, sampai dijamin juga bahwa dia hanya terpilih dari area yang berbeda. Ya, jadi mempartisi input domain dan kita memastikan bahwa test case yang terpilih berikutnya adalah dari partition yang belum terpilih sebelumnya, gitu ya, atau yang jarang terpilih. Nah, kita akan bahas mengenai fixed size candidate set yang dari words-nya bisa kita find sebenarnya definisinya. Fix, tetap, size, ukuran, kandidat, set, himpunan, gitu ya. Jadi waktu kita mau memilih the next test case tadi, kita kan mau cari test case yang paling jauh. Siapa yang paling jauh? Kita akan adakan dulu kandidat. Misalnya kita pilih 10 kandidat, ya, jadi fix dia, kandidat akan selalu 10 setiap proses mau memilih the next test case. Ya, itu namanya fixed size candidate. Kita carilah dari antara kandidat ini siapa pemenang dengan prinsip paling jauh tadi. Ya, jadi tujuannya adalah menemukan the furthest candidate. The furthest candidate. Jadi menemukan kandidat terjauh dari yang sudah dieksekusi. Ya, jadi ada nanti himpunan test case yang sudah kita eksekusi, tapi belum menemukan failure, sehingga kita perlu memilih lagi test case untuk dieksekusi. Nah, memilihnya adalah dari kandidat test cases. Kandidat test case tadi, a number of test case generated randomly, harus random ya, karena sifatnya adalah random testing, sebagai kandidat untuk the next one. Ya, tentu kandidat test case tidak sama dengan executed test case. Tidak boleh ada anggotanya yang sama, ya. Nah, ini algoritmanya tadi. Saya dapat dulu satu test case secara random, pasti karena saya belum punya start dengan sebuah test case dulu dan itu dipilih secara random. Kita eksekusi, kalau dapat failure kan stop. Tinggal serahkan kepada pengembang, perbaiki, gitu ya. Tapi kalau nggak temu, kita harus mencari lagi test case. Yang tadi sudah terpilih di poin 1, menjadi kita masukkan ke himpunan executed test case. Ya. Kemudian, tadi kita cari kandidat set. Ukurannya berapa? Fix, tapi bisa kita tetapkan dalam algoritma kita. Misalnya 10N, ya.
Nilai N di situ adalah 10 misalnya, berarti kita perlu secara random 10 test case yang tidak ada di executed test case, ya, untuk menjadi calon terpilih berikutnya. Kemudian saya akan hitung jarak dari executed test case terhadap masing-masing 10 test case ini yang ada di kandidat set. Ya, kemudian saya akan cari tahu siapa paling jauh kandidat set ini yang paling jauh yang akan saya pilih untuk menjadi the next test case. Jadi akan ada satu pemenang di antara 10. Bagaimana caranya? Saya bandingkan jarak masing-masing terhadap executed test case. Ada satu cara ini memang boleh, ada beberapa yang mencoba, tapi kriteria max min, artinya jarak terjauh terhadap kandidatnya lah yang akan terpilih. Min dalam hal itu kalau nanti dieksekutitnya lebih dari satu test case sudah, kandidat harus mengambil jarak terhadap executed test case adalah jarak terhadap yang terdekat terhadap executed test case. Paham ya? Oke, nanti di praktikum mungkin akan ini. Ini contohnya ya. Misalnya kita punya tes dua dimensi input ya. Dimensi 2 artinya X dan Y ya. Titik ya. Kemudian kita bebas mau memilih mana yang akan kita eksekusi dari random nilai yang ada di sumbu X dan sumbu Y. Yang pertama kita select random 1 poin, misalnya diperoleh 3.5, X sama dengan 3, Y sama dengan 5. Ternyata setelah dieksekusi 35 ini ternyata failure tidak terdeteksi, sehingga test case 35 tadi kita masukkan ke executed test set, dan itu kita anggap sebagai executed one, test case yang sudah dieksekusi 1 gitu ya. Kemudian, di sini ada N tadi, nilai jumlah kandidat yang kita pakai, misalnya 3. Ya, kita pilih 3 kandidat secara random. Nah, ini misalnya random ya. Saya peroleh kandidat pertama 61, kandidat 2 21, kandidat 3 10 2. Nah, yang mana yang mau terpilih untuk menjadi dieksekusi kedua? Ya, kita harus pilih ya salah satu di antara 3 itu untuk menjadi E2 dan kita eksekusi. Ternyata failure juga tidak ada, saya harus pilih yang ketiga, begitu ya. Kembali, saya akan buat kandidat 3 buah kandidat secara random lagi, C1, C2, C3 seperti di contoh di slide gitu ya. Tapi jangan ikut E1 dan E2 ya. Kembali, yang mana yang akan terpilih di sini. Nah, jarak dari C1 itu jangan yang min tadi, kita cari jarak C1 ke E1, jarak C1 ke E2. Yang perlu informasi ke kita kan jarak C1 terhadap himpunan executed. Jadi mana jarak C1 ke himpunan executed? Apakah jaraknya ke E1, apakah jaraknya ke E2? Nah, itu tadi yang disebut dengan min. Ya. Jarak C1 kepada executed adalah jarak terdekat kepada salah satu anggotanya. Ya. Tapi nanti yang terpilih di antara kandidat kita ambil yang max. Siapa yang punya jarak terbesar terhadap executed test case, itulah yang jadi pemenang. Ya. Ini diulang terus sampai akhirnya ketemu sebuah failure. Paham ya? Oke, nanti akan kita bahas lebih detail di praktikum, tapi kalau Anda juga ingin tahu lebih, boleh dibawa ke forum diskusi kita. Ya. Nah, kemudian yang perlu kita pelajari juga adalah adanya tadi metode-metode dalam black box testing yang berbasis spesifikasi gitu ya. Kita kemarin sudah bahas juga bahwa spesifikasilah dasar utama untuk membentuk test case ya. Jadi kita mengenerate test case dari spesifikasi. Ada beberapa metode, ada equivalence partitioning namanya, ada kategori partition dan classification tree. Ya, kita lihat satu-satu, nanti akan ada hubungan juga memang masing-masing. Ada yang disebut dengan specification based technique. Ini input domainnya dibagi menjadi partisi yang punya kesamaan dalam perspektif functionalities. Ya, jadi ada fitur-fitur mungkin di dalam input domain ini
dibagi bahwa ini akan terkait terhadap fitur yang mana, sehingga ada equivalence class-nya, partisinya. Ya, nah baru dari situlah kita pilih test case yang kita pilih adalah test case yang merepresentasikan setiap equivalence class. Artinya cukup satu dari setiap equivalence class. Ya, jadi misalnya kita punya fungsi, mungkin akan ada partisi-partisinya gitu ya, ada fitur-fiturnya yang dibagi-bagi lagi. Di fitur juga ada misalnya valid, invalid, apa kita jadikan itu equivalence class gitu ya. Itu akhirnya kita bisa tahu apa saja test case yang merepresentasikan setiap equivalence class. Itu equivalence partitioning. Ini contohnya ya. Kita punya sebuah metode isEven yang mencek apakah dia ganjil atau genap. Ya, true kalau inputnya adalah even, false kalau inputnya adalah odd. Ya, true kalau genap, false kalau ganjil, dengan domain n lebih kecil sama dengan 1000, lebih besar sama dengan 1. Ya, nah dari situ kita lihat bahwa kita bisa punya dua equivalent partitions, yaitu paling mudah mungkin ya. Ada nomor-nomor genap, nomor-nomor ganjil. Itu yang kita input kepada, harus ada satu ganjil, ada satu genap. Tujuan kita kan apakah output dari si isEven benar. Kalau masuk 2, apakah memang even? True. Kalau masuk 3, apakah ganjil? Kalau kita buat dua partition, berarti cukup 2 lah test case-nya. Satu yang mewakili ganjil, satu yang mewakili genap. Ya, itu equivalence partitioning. Jadi kita lihat karakteristik dari equivalence partitioning ada disjointedness. Ya, setiap test case hanya belongs to one of the partition. Tidak ada satu test case yang berada di dua kelas yang berbeda. Ya, jadi every possible input belongs to one of the partition. Tidak ada input yang berada di lebih dari satu partition. Ya, jadi mengenai coverage-nya, seluruh input domain cover all equivalence partition. Jadi ya perancang testingnya, perancang test case-nya tentu melihat apakah equivalence saya sudah terwakili semua, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua tadi, kategori partition method. Ini juga adalah specification based method. Major step-nya adalah identify categories from the specification. Apa itu kategoris? Major aspects of parameters or environment condition. Jadi, saya lihat spesifikasi, kategori yang ada di spesifikasi apa gitu. Parameter-parameter apa yang paling penting di dalamnya. Dari kategori tadi, kita bisa identifikasi choices, ya, choices. Jadi nilai yang bisa equivalence tadi, tapi ini udah di level kategoris, gitu ya, bukan tadi fitur, gitu ya. Disjoint subset of values for each category itu menjadi choices, pilihan, gitu ya. Kita harus memilih nanti dari masing-masing kategori. Kemudian akan kita lihat juga constraint apa yang mungkin ada di setiap choice, ya, dari different kategori tadi, ya. Jadi choice dalam tadi kan kita sebut bahwa choice dalam satu kategori biasanya adalah exclusive set, ya. Jadi choice dalam antar kategori harusnya tidak perlu ada constraint. Ya, kemudian dalam kategori partition ini kita generate valid combination of choices as test frame, artinya bakal jadi test case. Dan kemudian kita construct lah test case dari generated test frame. Jadi tadi buat dulu kategori, kemudian bagi menjadi choices, set semua constraint, kemudian semua kombinasi terhadap choice tadi kita buat jadi calon test case. Dari calon test case, dari bingkai test case inilah test case inilah kita pilih test case yang akan kita pakai. Ya, jadi contohnya begini, itu nanti di web based application yang berupa form itu akan sangat terpakai mungkin metode ini ya. Nanti kalian mungkin harus berlatih untuk kategori based partition ini ya, lebih baik. Oke, ini contohnya aplikasi for a bank ya, aplikasi untuk bank. Misalnya ada sebuah fungsi
di dalam program tersebut yang di dalamnya harus ada employment status. Ya. Dia ada dua pilihan, employed or unemployed. Type of employment, bisa tipe karyawannya ada karyawan self-employed, ada employed by others, atau none, gitu ya. Oke, ini mungkin sistem kredit ya, dia pekerja, dia tidak pekerja, ya. Ada yang pekerja berusaha sendiri, ada pekerja yang pada orang lain. Ada kontraknya juga sebagai seorang pekerja, permanent or temporary. Ada gaji, gitu kan kalau kredit ya. Ada umur, ya umur ini 3 kategori, young student, adults, or senior. Tipe dari applicants, card holder atau non-card holder. Apakah dia seorang punya ATM card atau tidak misalnya. Atau kartu kreditnya mau dipilih Gold, Classic, or None. Kredit limitnya mau yang mana, 2.000, 5.000, atau di atasnya. Nah, ini kan kita temukan di mana? Di spesifikasi. Dari spesifikasi ini bisa kita define kategoris dan partitionnya. Ya. Nah, tadi prosedurnya seperti apa ini harus kalian latih nanti ya, tapi kita baca dulu, pelajari dulu tahapan-tahapannya, prosedurnya. Start with as many categories and partition as possible, combine partition, review the combinations, add constraint to reduce the number of combination. Karena nanti kalau kalian pakai metode ini, mungkin jumlah test case-nya akan sangat besar. Jadi perlu juga kalian menetapkan constraint apa yang go ahead gitu loh, yang diteruskan dan tidak. Jadi bisa kita reduce juga kombinasi-kombinasi yang ada gitu, karena tadi sangat mungkin ada huge number of combination. Inilah yang jadi problem dalam kategori partition method. Huge number of combination to review, modifying or removing categories and partition requires great care gitu ya. Kemudian setting constraint to reduce combination is a tricky job ya. Membuat semua kombinasi valid juga sulit ya, harus teliti gitu. Nah, sebenarnya ini berhubungan nanti dengan kategori partition method ya, classification tree method bisa disambungkan sebenarnya, karena classification di sini correspond to categories. Classes correspond to choices yang ada di kategori ya. Jadi ini bisa digunakan untuk memperbaiki lagi kategori partition method ya, berupa graphic form ya. Kita kan membaca grafik lebih mudah, membaca model lebih mudah ya, lebih deskriptif dan textual form, karena gambar bisa bercerita lebih gitu ya, bercerita 1000 kata. Dan ada tools mungkin yang bisa mensupport partitioning proses, sehingga tester dapat lebih mudah melakukan proses tadi seperti yang ada di prosedur kategori partition. Tester do not need to start with many classification and classes, dan tester can start with a small number of classification and classes and add more incrementally until desirable test level is reached. Ya, jadi tree-nya bisa ditambah-tambah terus. Saya bisa fokus dulu kepada satu pet mungkin gitu ya, baru tambah pet yang lain. Satu pet tadi kira-kira akan berupa satu kategoris gitu. Ya. Jadi di major step-nya identify the classification and their associate classes. Tadi classification categories, classes choices gitu ya. Then construct a corresponding classification tree. Ya, each category as a main parent, all choices are children gitu kan. And construct the test case table. Put a mark on every choice at one time from each category and do step above again with all possible combination. Ya, dari situlah kita dapat test case-nya, akhirnya membentuk sebuah test suite. Ini contohnya, ya mungkin akan lebih mudah dipahami. Dalam sebuah sistem rekognisi objek, gitu ya, objek pengenalan, sistem untuk mengenal objek, ya. Objek yang dia mau proses itu bisa kecil atau besar, bisa bentuknya lingkaran, segitiga, atau bujur sangkar, atau ya tadi ada exception, constraint-nya, kalau segitiga harus hijau, in color. Tapi sebenarnya objek semua bisa green, bisa salah satu dari green, blue, or red in color. Nah, bagaimana kita mengkonstruk? Kita lihat kategorinya kira-kira ada berapa? Ada 3 ya.
ukuran, ya, size, large or small. Kategori kedua, shape, bentuk, circle, triangle, or square. Dan yang ketiga adalah color, green, blue, or red. Ada 3 kategorinya atau classification-nya. Kemudian masing-masing ada size tadi ada 2 choices atau 2 kelas. Kemudian shape ada 3 kelas dan color ada 3 kelas dan seterusnya. Ya. Jadi possible combination-nya adalah 2 kali 3 kali 3. Jumlah tadi kelas dari kategorisnya. Ya, jadi semua kombinasi bisa 18 sebenarnya, 2 kali 3 kali 3. Ya. Kemudian apakah kita harus cek apakah dari kombinasi itu ada constraint-nya yang perlu kita delete kalau dia tidak invalid. Ya. Kalau kita perhatikan tadi cerita ada bahwa sebuah triangle harus green, dia tidak boleh blue atau red. Itu adalah sebuah invalid combination. Ya, ada 4 invalid combination untuk sampel tadi, yaitu triangle triangle green, triangle blue dan red, tapi akan kita hubungkan lagi baik yang large maupun yang small. Ya, sehingga ada 2 kali 2, 4 biji kombinasi yang tidak cocok. Ya. Nah, itu memang problemnya adalah take time to identify invalid combination among all possible ones. Apalagi nanti possible combination-nya very large. Ya. Bisa Anda bayangkan kalau form registrasi sebuah kampus aja ya, waktu masuk ke kampus ini, kalian bisa perkirakan mungkin kombinasi dari setiap isian itu berapa gitu ya, karena hampir setiap kombinasi nanti akan menjadi setiap setiap isian tadi menjadi sebuah kategoris gitu ya. Nah, jadi ada 2 nanti dimodelkan dengan pohon, ada yang disebut dengan complete tree. Kita masukkan semua valid dan invalid, baru delete the invalid ones. Tapi ada juga efficient tree, kita langsung ke valid ones. Hence, kita akan ada cara membuat parent root-nya harus non-conflict categories. Gitu ya, kita lihat contoh nanti. Nah, dari cerita tadi ini adalah complete model ya. Ada 3 shape, ada color, ada size. Shape punya 3 choices gitu ya, triangle, square, circle, color, red, green, blue, size, large, and small. Kemudian kita tarik semua 3 kombinasinya ya dalam garis yang ini, yang bulat adalah value dari kombinasinya. Jadi yang kombinasi pertama adalah shape triangle, color red, size large. Yang kedua, shape triangle, color red, size small, dan seterusnya. Ya, ini complete semua, tapi tadi ada constraint-nya bahwa ya tadi ada 18 combination yang sudah terbentuk ya. Kalau kita lihat di sini ada 18 kombinasi. Kemudian kita akan delete the invalid one. Apa yang invalid? Tadi triangle yang tidak boleh red dan blue. Berarti yang pertama akan kita hapus. Ya, triangle yang kedua juga hapus, triangle yang keempat akan dihapus, triangle yang ke-6, 5 dan 6 hapus. Ada 4 yang harus kita hapus ya. Jadi tinggal 14 lah test case untuk ini dari 3 tadi. Nah, efficient model kita bisa langsung menghilangkan triangle itu dari pertama gitu ya. Masalah di triangle itu. Jadi shape, color kan akan dependent terhadap shape gitu ya. Karena tadi ada satu komponen shape yang ternyata color itu menjadi constraint. Ya. Jadi saya langsung mengikuti itu sehingga saya angkat parent-nya color bukan jadi parent tapi adalah anak dari shape. Ya. Jadi kalau kita lihat tadi shape triangle tidak ada lagi ke color karena dia langsung ngambil green. Tapi kalau shape untuk square dan circle, dia melihat color. Ya. Jadi kalau ini yang kita buat,
ya kita langsung memperoleh 14 test case tanpa harus menghapus. Paham ya? Oke, jadi itu solusinya. Don't mix conflicted categories as parents. Ya, itu bahayanya menggunakan efisien. Ya, jangan conflicted categories yang sama level. Ya, jadi tadi conflicted-nya kan shape dengan color. Jadi dia tidak akan sama level. Turunkan color. Jadi shape dan color tidak bersama parent. Ya, shape dan size boleh, color dan size boleh. Boleh nggak color yang di depan? Boleh sebenarnya. Ya, kalau tapi kita tadi pilih shape. Gitu ya. Nah, itu cara kita memperoleh, mengenerate test case. Jadi selain tadi masalah random dan ART, black box testing juga mengenalkan pada kita equivalence class, equivalence partition, kategori partition, dan juga classification tree. Tapi classification tree dengan kategori partition tadi itu saling melengkapi. Ya, saran saya Anda sudah mulai tahu sekarang bagaimana menguji aplikasi Anda. Ya, karena kita sudah belajar black box testing. Jadi membuat test case yang selama ini kalian lakukan tanpa metode itu sebenarnya kurang tepat. Ya, kita harus punya cara untuk mengenerate test case kita secara sistematik. Baik, ya, paham ya? Kita bisa bahas lagi ini nanti di praktikum, juga di forum diskusi kita. Saya pikir cukup untuk hari ini dulu mengenai black box testing. Saya harap kalian sudah paham black box testing sehingga sudah bisa mulai menerapkan, mengenerate test case untuk pengembangan software yang sedang kalian lakukan. Ya, demikian pertemuan kita untuk hari ini. Sekali lagi terima kasih dan sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Selamat pagi.